Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. La haula wa la quwata illa billah. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa bertatap muka walaupun melalui media online ya, Skype, dengan ibu-ibu yang berada di Amerika dan sekitarnya, Kanada dan sekitarnya, melalui grup Tsaqafatun Nisa ya, Saung Ukhuwah Tsaqafatun Nisa. Semoga kita bisa istiqomah untuk belajar walaupun melalui online, karena ini adalah wasilah perantara yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti kita bisa menyiapkan perbekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang adalah pertemuan perdana dan kita akan membahas suatu kitab yang sangat fenomenal, kitab yang sangat agung ya, kitab yang sangat luar biasa yang ditulis oleh ulama karismatik yang hidup pada akhir abad ke-7 ya, awal-awal abad ke-8 atau awal abad ke-8 beliau hidup, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ya. Beliau ya hidup di abad ke-8 ya, afwan. Jadi beliau lahir tahun 791 ya. Kita sekarang tahun 1442 ya. Jaraknya jauh sekali ya, sekitar 7 abad ya kita dengan beliau. Dan kitabnya masih bermanfaat dan kita akan kaji insyaallah taala, meskipun tidak akan semua kita kaji karena keterbatasan waktu. Kita akan ambil inti-intinya ya. Sebelum kita mulai, coba kita membahas sekilas tentang kitab ini ya. Kitab ini adalah berjudul Madarijus Salikin, artinya adalah perjalanan. Madroja itu perjalanan ya, madarij dari kata madroja, itu artinya adalah perjalanan. As-salikin adalah orang-orang yang berjalan ya. Kalau kita artikan secara ringkas, yaitu ya, perjalanan orang-orang yang berjalan ya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Ibnul Qayyim memberikan penjelasan dari kitab Abu Ismail Al-Harawi, yang mana beliau hidup di sekitar abad ke-3 dan 4 ya, yang berjudul kitabnya Manazil As-Sairin. Akan tapi kitab-kitab itu banyak diselewengkan oleh orang-orang sufi, sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim menulis kitab ini untuk memberikan penjelasan yang benar ya, sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang kitab tersebut ya. Ma'asyiral muslimat ya, yang mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kitab ini adalah pembahasan tentang masalah hati, bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang siap ya berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti ya tidak mungkin tidak kita akan dikembalikan ya ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Summa ilaina turja'un ya, kepada kamilah kalian akan dikembalikan ya. Oleh karenanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan ini harus memperbanyak bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kitab ini ya, di awal-awal pembahasan adalah membahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Yaitu ini sering kita baca di dalam sholat-sholat kita, bagaimana para ulama menjelaskan betapa pentingnya surat Al-Fatihah, terutama pada pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah bagian dari tauhid al-uluhiyah. Yakni apa? Kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pembatasan. Oleh karenanya tidak boleh kita meminta tolong kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hal-hal yang memang itu hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluknya tidak berhak, kecuali memang makhluk itu mampu dimintai tolong, maka itu dibolehkan, ya. Seperti kita misalnya minta tolong untuk belikan apa kepada anak kita, ya, ke warung atau ke toko, ya tidak masalah, dia mampu. Tapi kalau dalam hak-hak Allah yang mana itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan kepada kita, maka tidak boleh kita palingkan permintaan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan panjang lebar, ya. Di kitab ini Al-Imam Ibnul Qayyim menuliskan 100 perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah perjalanan hati kita. Bagaimana perjalanan hati kita menyiapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari taubat, ya, kemudian amalan-amalan hati yang lain. Oleh karenanya kita harus senantiasa berusaha untuk menyiapkan hati kita ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama, ya, kepada kita yang, ya, kita ajal kita ini tidak jauh lagi, ya. Umat Nabi Muhammad SAW itu ajalnya sebagaimana dalam hadis itu antara 60 sampai 70 tahun saja. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit yang melebihi dari itu. Oleh karenanya hidup kita ini sangat singkat sekali. Yang paling kita persiapkan adalah bagaimana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam membawa hati yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kesyirikan. Dari noda-noda kesyirikan. Kemudian bersih dari perkara-perkara baru di dalam agama. Kemudian bersih dari segala macam penyakit-penyakit berupa maksiat. Barulah nanti kita siap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang berjumpa dengan Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang bersih. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan kemuliaan seseorang, ya, kemuliaan seseorang itu dengan dua hal. Kemuliaan seseorang, ini puncak kemuliaan seseorang ada dua hal. Ketika dia memiliki ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat itu berbuah dengan amal soleh. Itu adalah puncak, ya, kemuliaan manusia. Tentunya dengan segala macam kekurangan yang ada. Dan ilmu yang bermanfaat itu akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut itu akan menghasilkan amalan-amalan soleh. Oleh karenanya kita wajib menumbuhkan dalam setiap diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan wafat, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita persiapkan? Bekal apa yang sudah kita persiapkan? Oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin." Jika anak Adam itu meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali tiga hal. Ya. Yang pertama adalah waladin sholihin yad'u lahu. Ya, anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Kalau kita punya anak dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh,
tumbuh kembang menjadi anak yang soleh atau solihah, lalu dia taat kepada Allah, kemudian dia sering mendoakan kita, itu adalah kenikmatan yang besar. Itu adalah harta yang paling berharga yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Kita punya sedikit ilmu, kita amalkan, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Orang lain mengajarkan kepada yang lain sampai seterusnya. Ya, kalau dalam bisnis itu multi level marketing, ya. Akan tapi ini dalam masalah akhirat. Luar biasa. Ya, kemudian yang ketiga adalah ausodaqatin, ya, jariyatin, yaitu sedekah jariah. Ya, kalau kita punya rezeki lebih, maka kita sumbang anak yatim, kita sekolahkan para penuntut ilmu, kita bangun masjid, kita bangun pondok pesantren. Ya, kita kalau kita tidak mampu bangun, ya kita infakkan orang-orang, kita amanahkan orang-orang yang mau membangun, ya, untuk dibangun masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk dibangun pondok pesantren dan lain sebagainya. Itulah bekal kita, itu harta yang akan kita miliki yang sesungguhnya. Jadi harta yang kita miliki bukan nominal banyaknya, ya. Karena ketika kita sudah dicabut nyawanya oleh Allah, harta itu tidak akan bermanfaat lagi, ya. Harta itu akan beralih ke kepemilikan, menjadi milik anak kita, menjadi milik ya siapa yang sepeninggal kita. Tapi harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita bawa mati, yaitu yang telah kita infakkan di jalan Allah. Kita punya 1 M, ya, tapi mengendap di ATM. Buat apa? Kita mati, gak mungkin 1 M itu ikut dikuburkan. Tapi kalau kita menanam saham akhirat, kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, terutama sekarang bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan, ya, bulannya amal. Kita memperbanyak amalan saleh. Karena kata Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Jika datang Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Itu artinya bahwasanya amalan-amalan itu dibentangkan oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, amalan apa yang paling afdal di bulan Ramadan? Yang pertama adalah tilawatul Quran, ya, wa it'am, ya, yaitu apa? Membaca Al-Quran dan apa? Memberikan makanan, berbuka. Wa it'amus shaim, yaitu apa? Memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itulah harta kita yang sesungguhnya. Kalau kita memiliki rasa takut kepada Allah, pasti kita akan takut akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa harta banyak? Akan tapi hanya mengendap di ATM, akan tapi hanya menjadi sampah-sampah yang nanti tidak akan ada gunanya. Yang dibelanjakan untuk apa? Bermewah-mewah, pakaian, perabotan yang wow, ya. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, kita tidak boleh memiliki harta ini dan itu, tidak. Bukan itu maksudnya. Tapi boleh kita memiliki itu semuanya, tapi jangan lupa akhirat bekal kita. Kehidupan kita adalah kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita hidup di dunia ini kan cuma mampir. Ya, cuma singgah. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya kita ini adalah orang asing di dunia ini. Beliau mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Au abiru sabilin, atau seperti apa? Orang yang menyeberang jalan. Jalan itu berapa sih luasnya jalan? Kalau kita menyeberang kan cepat sekali. Nah, itulah ibaratnya dunia itu sebesar jalan itu. Artinya kita lalui dengan cepat. Kita tidak terasa kita sekarang sudah kepala berapa, umur kita sudah lanjut, ya. Maka apalagi yang kita cari kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Bekal menuju akhirat. Kecuali kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang harus kita persiapkan. Kalau tidak, kemudian kita terlanjur wafat dengan tidak membawa bekal apa-apa, maka pasti kita akan sengsara hidup di alam kubur. Nabi juga pernah mengatakan di dalam sebuah hadisnya, ya, yatba'ul janazatu salasan, ya, yatba'ul janazata salasun. Jenazah itu akan diikuti 3 hal. Ya, maluhu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya, wa amaluhu, amalnya. Wa yabqa snani, akan kembali lagi, atau wayarji usnani, akan kembali 2 hal, ya, yaitu kembali ke rumah. Wayabqa wahid, 2 kembali ke rumah, yaitu apa? Harta kita dan anak kita. Tidak mungkin harta kita diikut dipendam, ya, ikut dikuburkan. Kemudian nggak mungkin anak kita juga nemani kita di dalam kuburan. Meskipun anak kita banyak, meskipun anak kita soleh-soleh, ganteng-ganteng, ya, cantik-cantik misalnya, nggak mungkin dia akan mau menemani kita. Pasti dia akan pulang. Kemudian yang ketiga, wayabqa wahid, inilah yang akan menemani kita, setia dia, yaitu amalan kita. Maka sekarang dengan mengkaji kitab ini, coba kita introspeksi sejauh mana amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah maksimal atau penuh dengan kekurangan? Kita introspeksi diri. Sekarang bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ada ibadah-ibadah yang sangat agung untuk kita lalui, untuk kita laksanakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kemuliaan seseorang sebagaimana kita telah mengatakan ada 2 hal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Oleh karena kita harus menuntut ilmu. Bagaimana mungkin orang akan beramal, akan menyiapkan bekal menuju akhirat kalau dia tidak punya ilmu? Ya. Oleh karenanya orang-orang yang beramal tanpa ilmu, padahal fasilitas sudah ada untuk menuntut ilmu walaupun dengan online, maka ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apalagi kita kuotanya banyak sinyal, lalu kita masih menyia-nyiakan untuk mendengarkan kajian-kajian Islam, untuk meluangkan waktu belajar agama Islam. Maka kita harus introspeksi diri kita ini. Seberapa banyak waktu kita untuk agama Allah? Ataukah banyak waktu kita hanya untuk dunia, untuk mencari kesenangan dunia? Maka kita harus introspeksi ini, ya, agar menjadikan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu ilmu itu akan berbuah, yaitu buah ilmu adalah amal. Oleh karenanya di dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang-orang Yahudi. Mereka itu mempunyai ilmu. Mereka tahu kalau Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak mau beriman. Karena maunya mereka Nabi itu dari kalangan Bani Israel. Ya, sehingga mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi adalah keturunan dari bangsa Arab. Bukan dari Bani Israel. Mereka tahu kebenaran. Tapi mereka tidak mau mengakuinya. Tidak mau menjalankannya. Tidak mau mengamalkannya. Sehingga Allah murka. Maghdub. Lalu orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang sesat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, yang dimaksud al-dhallin adalah orang-orang Nasrani. Karena apa? Karena mereka beramal tidak ada ilmu di dalamnya. Adapun Islam wasatiyah, ya, yaitu apa? Pertengahan antara kedua hal tersebut, yaitu berusaha untuk terus menuntut ilmu dan berusaha untuk beramal. Karena ilmu tanpa amal menghasilkan murka Allah. Beramal tanpa ilmu menghasilkan kesesatan. Nah, kita tidak mau menjadi kedua hal tersebut. Kita mau menjadi yang tengah-tengah. Kita mau
berilmu kemudian beramal agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para sahabat dahulu, tidaklah mereka kecuali orang-orang yang semangat ketika mendapatkan ilmu baru, ketika mendapatkan amalan-amalan yang baru dari Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka mengamalkannya. Mereka dahulu senantiasa bertanya tentang apa? Amalan-amalan yang terbaik, amalan-amalan yang mendekatkan diri mereka kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW ditanya, ayul amali afdal, ya, amalan apa yang afdal atau ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, amalan apa yang paling afdal. Maka dalam beberapa riwayat Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu itu adalah amalan yang afdal. Lalu apalagi sumai, lalu dijawab al-birru, ya, atau birrul walidain, ya, birru al-walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu apalagi katanya al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bertempur di medan perang, ya, itu ketika dulu zaman Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kita harus semangat, ya, ketika kita mendapatkan ilmu baru, kita harus berusaha menjadi orang yang pertama kali semangat untuk mengamalkannya. Jadi ilmu itu bukan hanya apa? Jam'ul ma'lumat, mengumpulkan informasi. Ya. Kalau hanya mengumpulkan informasi, apa bedanya kita dengan wartawan? Tidak ada bedanya. Wartawan itu kerjanya kan mengumpulkan informasi, ditulis, diterbitkan koran. Entah dia mengamalkan apa yang ditulis atau tidak, ya bukan urusan dia. Yang penting kerja targetnya sudah terkejar, terbit korannya aman tuh. Ya. Tapi kalau kita sebagai hamba Allah, ketika kita tahu ilmu, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya. Kalau dahulu para sahabat tidak tanya apa hukumnya ini sunnah atau wajib, tidak. Tapi amalan apa yang terbaik ya Allah, ya Rasulullah. Amalan apa yang terbaik ya Rasulullah, ya wahai Rasul, ya. Amalan apa yang terbaik ya wahai Rasul, ya. Nah, itu yang ditanyakan. Bukan masalah-masalah yang tidak penting, ya. Oleh karena ini adalah kesaksian dari Hudzaifah bin Yaman ketika beliau bertanya tentang keburukan. Dahulu sahabat Nabi Muhammad SAW banyak bertanya tentang kebaikan. Nah, kecuali saya tanyanya tentang keburukan. Ya, tapi bukan untuk diamalkan, tapi untuk apa? Menjaga diri agar tidak terjatuh kepada keburukan tersebut. Ma'asyiral muslimat yang mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika hati kita memiliki rasa takut kepada Allah, akan menimbulkan amalan soleh. Oleh karena kata Imam Ahmad, ya, aslul ilmi khasyatullah, yaitu apa? Hakikat ilmu yang sesungguhnya itu, ya, dikatakan ilmu yang bermanfaat ketika ilmu itu menghasilkan rasa takut kepada Allah. Kalau rasa takut itu sudah terpatri, sudah tertanam di hati kita, sehingga kita melakukan aktivitas apapun, kita akan berhati-hati. Apakah ini diridhoi oleh Allah? Apakah pekerjaan saya ini diridhoi oleh Allah? Apakah perbuatan saya ini sekarang Allah ridho ataukah malah Allah murka? Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita. Kita merasa diawasi oleh Allah, kita merasa dilihat oleh Allah, kita merasa didengar oleh Allah. Ya. Padahal Allah Maha mendengar, ya itu sudah pasti. Sudah pasti Allah melihat kita, sudah pasti Allah mendengar gerak-gerik kita. Sudah pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala aktivitas kita. Tapi terkadang kita tidak memiliki rasa takut sehingga kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, rasa takut itu menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah menghasilkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah
menghasilkan atau membuahkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang cukup panjang ya, tentang seseorang yang tentunya seseorang itu ya, dikisahkan dia sudah tua usianya, lalu dia bertemu dengan Al-Hasan Al-Basri. Sudah berapa usiamu, kata Hasan Al-Basri ya? 60 tahun. 60 tahun. Oleh karena kemudian dikatakan kepada orang tersebut sama salah seorang ulama ya, Hasan Al-Basri ini ulama karismatik ya, seorang ulama karismatik. Waktu yang tersisa lebih sedikit daripada waktu yang telah berlalu. Itu artinya apa? Kematian kalau sudah 60 itu kematian sudah dekat. Ya. Kematian itu sudah dekat. Kemudian kakek tersebut bergetar hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwasanya kematian dia itu sudah dekat. Kehidupannya ya sudahlah, yang penting jalan aja lah ya. Tidak pernah dia memikirkan kematian kapan terjadi menimpa dia. Sehingga dia ya nyantai-nyantai saja, tidak mau menyiapkan bekal dan lain sebagainya. Maka orang itu mendengar perkataan Hasan Al-Basri bergetar dia. Kemudian lalu apa jalan keluarnya kalau seperti itu? Ya, kata orang tua tersebut. Maka perbaiki yang tersisa dengan amalan soleh, kata Hasan Al-Basri. Yaitu kita sudah terlambat Ustadz, kita sudah tua, kita sudah usia sepuh. Ya, maka pesan Hasan Al-Basri adalah apa? Perbaiki yang masih tersisa dengan amalan soleh. Sudahlah, apa sih tujuan kita hidup ini sekarang? Usia kita sudah sepuh, kita sudah mendekati ajal, ya kita semuanya. Karena kita tidak tahu kita kapan matinya. Maka kita harus tetap merasa bahwasanya ajal kita itu dekat sekali. Karena hakikatnya ini kita semuanya ini sudah divonis mati ya. Kita sepakat bahwasanya manusia ini semuanya divonis mati. Saya, ibu-ibu semuanya itu sudah divonis mati oleh Allah. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Ini vonis dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma waktunya kan tidak dijelaskan ya. Fulan hari ini mati. Fulana besok ini seperti ini. Seandainya kita sakit nih. Seandainya kita sakit, masuk rumah sakit dan divonis kanker stadium akhir misalnya. Jadi usia kita itu sudah diperkirakan oleh dokter 1 pekan lagi. Apa yang akan kita buat? Apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak sujud kepada Allah, mungkin menghatamkan Al-Quran, mungkin pokoknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia beribadah kepada Allah. Sehingga dia wafat dengan wafat husnul khatimah. Akan tapi karena tidak diberitahukan seperti itu, kita ini kan lalai. Meskipun kita sudah divonis, tapi hari pastinya itu belum. Maka kita banyak lalainya. Oleh karena dengan ilmu itu, ya dengan ilmu akan bisa mengobati rasa lalai yang sering terjadi pada diri kita. Ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Lalu kakek tersebut ya setelah mendapatkan nasihat dari Al-Hasan Al-Basri merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itulah rasa takut akan berbuah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian rasa takut juga akan berbuah manis berupa surga Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at, "Faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa." Barang siapa yang takut kedudukan Rabb-nya dan menahan hawa nafsunya, ya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga adalah tempat tinggalnya. Oleh karenanya, pembahasan yang pertama yang kita bahas adalah bagaimana menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang takut kepada Allah? Tidak lain aja dengan ilmu. Dengan ilmu orang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ilmu kalau tidak dibarengi rasa takut kepada Allah, maka itu akan menjadi bumerang bagi dirinya. Tidak ada gunanya gelar S1 sampai S3, tapi kalau tidak mempunyai rasa takut kepada Allah. Ada sebagian orang yang kuliah di Saudi Arabia, bahkan sampai doktor, ya, kuliah agama, akan tapi pulang ke Indonesia menjadi orang yang paling benci terhadap Islam, bahkan mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok sunnah, ya, sering melukai hati kaum muslimin, dekat kepada orang-orang kafir. Ya, ilmu yang menumpuk di otaknya itu tidak membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Hanya mungkin demi jabatan, hanya mungkin demi harta yang ya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dunia ini itu semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita raih adalah bagaimana Allah ridho kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala aktivitas kita. Oleh karenanya, rasa takut itu akan didapatkan ketika kita mengilmui, ya, sebuah ilmu. Dan kemudian dari rasa takut itulah akan berbuah sebuah amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa takut, ya. Dan puasa, sekarang kan bulan Ramadan, ya. Puasa ini melatih kita agar semakin takut kepada Allah. Karena kan kita tidak tahu, kita puasa, ya, kita tidak tahu, ya, ada orang puasa itu atau tidak gitu. Karena yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, misalnya kita puasa, ya kita berusaha untuk menjaga segala macam yang membatalkan puasa. Hanya semata-mata karena apa? Karena orang? Tidak. Karena orang tidak tahu. Ya mungkin saja bisa jadi kita haus, masuk ke dalam rumah, buka kulkas, minum. Tapi yang mengawasi kita Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu. Oleh karena pahala puasa itu besar sekali. Asyamuli, kata Nabi Muhammad SAW. Wa ana ajzibih. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya. Oleh karenanya, jadikan bulan ini adalah bulan madrasah. Ya, latihan bagi kita untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah, sehingga kita memiliki bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini tidak lama, dan kita akan satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan akhiratlah yang lebih baik, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagi kamu daripada dunia. Karena dunia adalah tempat yang menipu, ya. Dunia adalah tempat permainan, bersenda gurau, melalaikan. Dan dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Dan dunia surga bagi orang-orang yang kafir. Sebagaimana Nabi mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min.
dunia itu apa? Penjara bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak orang beriman tidak bebas untuk melakukan semuanya. Kenikmatan-kenikmatan itu ada batasannya. Tidak bisa dia menikmati wanita sembarangan. Harus diikat dengan pernikahan. Tidak bisa dia minum mabuk, tidak bisa, haram hukumnya. Tidak bisa dia berjudi, ya, kesenangan hatinya, tidak boleh. Kemudian Nabi melanjutkan wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir dibiarkan senang, ya, di dunia ini, biarkanlah mereka senang-senang. Ketika mereka mati langsung dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman takut kepada Allah. Ya, jadi mau beramal dia berpikir, ya, antara ini taat atau maksiat, ya. Taat maksiat. Orang-orang yang beriman akan berusaha untuk condong kepada ketaatan. Oleh karenanya surga itu diliputi oleh hal-hal yang jiwa ini tidak menyukainya. Ya. Huffatil jannah bil makarih. Jannah itu diliputi kepada hal-hal yang tidak kita sukai, yang tidak sesuai dengan syahwat kita. Kita harus puasa, kita harus sholat, kita harus beribadah, ya, mungkin lelah, letih, ya. Itulah hakikatnya kalau kita pengen surga, ya harus itu. Nah, itulah jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Adapun neraka, wa huffatin nar bi syahawat, ya, neraka itu diliputi yang hal-hal yang kita senangi, ya, sesuai syahwat kita. Berzina, minum khamar, bersukaria, ya, hidup dengan hidup glamor, kemudian, ya, ibaratnya tidak percaya akan adanya timbangan, akan adanya hisab, adanya mizan. Adapun orang yang beriman karena tumbuh rasa takut kepada Allah, nanti bagaimana? Kalau hartaku banyak ini, bagaimana nanti hisabku? Bagaimana nanti aku ditimbang oleh Allah? Bagaimana aku akan mempertanggungjawabkan ini semuanya kepada Allah? Maka sebelum saya wafat, saya berusaha untuk menginfakkan, mengeluarkan semua harta saya, agar saya bertemu dengan Allah, ya, dengan hisab yasira, dengan hisab yang ringan. Ya, oleh karenanya kita berusaha, ya, sekuat tenaga kita, berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepadanya, agar kita selamat di kehidupan yang fana ini. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan rasa takut adalah mahkota, ya, di atas kepala orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kerugian. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Sesungguhnya semua manusia itu ada pada kerugian. Kecuali apa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini memiliki rasa takut kepada Allah dan beramal soleh. Lihat, iman dan amal soleh digabungkan. Orang-orang yang beriman tanpa amal soleh, ya, mana buahnya? Tidak ada. Dan ini adalah, kalau iman menghiasi amalan batin kita, amalan batin kita baik. Kalau amal soleh, amalan lahiriah kita, yang luar, yang nampak, ya, itu untuk kita, diri kita, agar kita selamat kepada Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga dan keempat adalah bagaimana kita bermanfaat kepada orang lain. Kalau iman dan amal soleh ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Adapun yang kedua, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yaitu menyerukan orang untuk berbuat baik dan sabar ketika menyerukan itu. Ya. Sabar ketika kita berdakwah,
mendakwakan. Misalnya kita tahu ya, misalnya bahwasanya riba itu tidak boleh. Kemudian kita kasih tahu teman kita, Mas, kemudian atau kakak, riba itu tidak boleh ya. Kemudian kita sabar. Bisa jadi orang itu masih belum menerima, ya kita sabar terus ingatkan ya dengan lembut, dengan baik, sehingga ilmu yang kita miliki itu bermanfaat. Ya, kita bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita tidak punya ilmu, ilmu kita sedikit, ya sudah, kita berusaha untuk memfasilitasi orang-orang untuk menuntut ilmu. Kita juga dapat ilmu, ya seperti halakoh-halakoh kita ini. Ya, ini adalah luar biasa, membuat suatu komunitas, ya, padahal kita berada di negeri yang Islam mungkin minoritas, ya. Ini adalah kenikmatan dari Allah yang diberikan kepada kita. Di tengah kita riuhnya kehidupan yang ada di sana, glamornya kehidupan yang ada di sana, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, kesempatan. Hati kita masih diberikan apa? Kelapangan untuk kita mendengarkan, menerima nasihat-nasihat. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Ya, oleh karenanya pada pembahasan kali ini, ya, saya kira cukup, ya, bagaimana kita menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ya, bagaimana rasa takut itu akan menghasilkan sebuah amal soleh. Dan kehidupan kita ini singkat. Tidak lama lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok, lusa, ya, atau kapan kita tidak tahu. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memvonis kita bahwasanya kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kematian itu tidak bisa dimajukan, juga tidak bisa dimundurkan. Ya, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya mati, ya, tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat, dan juga tidak bisa dimajukan. Ya. Dan kematian akan menjumpai kita walaupun kita berada di tempat yang sangat kokoh, misalnya di benteng yang sangat, walaupun tafi burujim musyayyada. Ya, walaupun kamu berada di apa? Di benteng yang sangat kokoh, tetap kematian akan menjumpai kita. Oleh karenanya kita harus siapkan bekal kematian kita, sehingga kita senantiasa menjadi hamba yang takut dan kita dijauhkan dari tamak dengan dunia ini. Sudahlah cukup, ya, kita sudah cukuplah harta kita, ya, kita cukup makan, kita cukup untuk merawat anak-anak, sudah cukup. Ya, apalagi obsesi apalagi di dunia ini yang kita mau kejar. Nah, barulah akhirat itu kita perbanyak lagi. Ya, kita infakkan harta kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kita istiqomah dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ya, sehingga menghasilkan amal soleh, sehingga kita terus berbekal, terus introspeksi diri, muhasabah, ya, sebelum kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.